Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, saya Lili Rahmawati dengan NIM 1932510678, mata kuliah Manajemen Strategi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai lingkungan internal yang terdiri dari sumber daya, kapabilitas. Yang pertama yaitu model RBV atau Research Based View, yakni merupakan pendekatan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berpendapat bahwa organisasi harus melihat ke dalam perusahaan untuk menemukan sumber keunggulan kompetitif daripada melihat lingkungan yang kompetitif untuk itu. Jenis sumber daya dibagi menjadi ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu berwujud dan yang kedua itu tidak berwujud. Yang berwujud ini merupakan benda fisik, yaitu dapat dilihat oleh kasat mata, yang dimana ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan modal-modal aset lainnya. Selanjutnya, sumber daya ini meliputi seluruh aset-aset keuangan, fisik manusia, dan budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk ataupun jasa. Selanjutnya, ada pula mekanisme isolasi dari sumber daya, yaitu yang pertama ada superioritas kompetitif, yang kedua ada kelangkaan sumber daya, selanjutnya ada kemudahan ditiru, yang keempat ada appropriability atau kepantasan, yang kelima ada daya tahan, dan yang terakhir ada substitutability, yaitu dapat digantikan. Lalu selanjutnya di samping sudah ada gambar mengenai tingkat kesulitan meniru sumber daya. Di sini ada tangga-tangganya. Yang pertama yaitu yang paling rendah adalah mudah ditiru, contohnya ada kas, lalu ada komoditas. Yang kedua ada dapat ditiru, ini tetapi mungkin juga tidak. Contohnya ada capacity preemption, lalu ada skala ekonomi. Dan yang ketiga ada sukar ditiru, contohnya yaitu loyalitas merek, kepuasan karyawan, serta reputasi keadilan. Lalu yang terakhir ini tingkat tidak bisa ditiru, contohnya adalah paten maupun lokasi yang unik, misalnya hak tambang. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Kita masuk ke dalam materi kompetensi inti atau core competencies, yaitu kombinasi dari sumber daya dan kapabilitas yang membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Selanjutnya ada contoh kompetensi inti dari perusahaan global terkemuka. Yang pertama ada Toyota. Nah, Toyota ini memiliki teknik produksi yang ramping yang memungkinkan perusahaannya untuk memiliki struktur biaya produksi yang rendah. Ini tentunya sangat menguntungkan bagi pihak Toyota karena memiliki biaya produksi yang rendah. Lalu ada Apple. Apple ini berada di bawah Steve Jobs dengan imajinasi teknologi konsumen yang brilian dan juga tahu bagaimana cara memasarkannya dengan tepat. Makanya Apple ini merupakan gadget nomor 1 pada saat ini. Lalu ada Walmart, yaitu dengan manajemen rantai pasokannya yang handal, menjadikannya tidak hanya memiliki jaringan distribusi yang luas saja, tetapi juga efisien. Lalu, mengapa perusahaan perlu memiliki kompetensi inti? Yang pertama yaitu kompetensi inti ini menjadi sumber utama daya saing strategis. Ketika berhasil mengeksploitasinya, perusahaan dapat mencapai keunggulan yang kompetitif. Lalu dengan itu, perusahaan menawarkan produk unik di mana pelanggan bersedia membayar lebih atau diferensiasi. Atau perusahaan menjual produk dengan harga rata-rata, tetapi dengan struktur biaya yang lebih rendah daripada pesaing lainnya. Selanjutnya yaitu kapabilitas. Nah, kapabilitas ini dalam manajemen bisnis artinya kemampuan ataupun apabilitas ataupun capabilities yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memberdayakan sumber dayanya demi mencapai tujuannya. Nah, beberapa sumber daya seperti ekuitas merek dan reputasi tidak berkontribusi langsung pada penciptaan nilai ketika perusahaan tidak dapat memaksimalkannya. Lalu bagaimana kapabilitas dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif? Nah, apakah perusahaan dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif atau tidak? Itu tergantung pada kemampuan bersama dengan sumber dayanya dalam menciptakan nilai. Kemampuan dan sumber daya saling melengkapi untuk menciptakan nilai. Mengapa demikian? Mari kita ambil perumpamaan sekali lagi.
Jika Anda memiliki sumber daya dalam bentuk bahan baku dan kemampuan produksi dari mesin teknologi yang terbaru, namun kualitas bahan baku Anda lebih rendah dan di bawah standar, apakah akan menghasilkan output yang baik? Bagaimana kapabilitas ini dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif? Nah, berdasarkan dengan perumpamaan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa kemampuan dan sumber daya ini saling melengkapi. Lalu, dalam manajemen strategis ini, kombinasi keduanya membentuk kombinasi inti atau membentuk kompetensi inti. Nah, memiliki sumber daya dan kemampuan yang unggul tidak cukup untuk membuat perusahaan berharga. Nah, perusahaan dapat berharga jika memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, lalu langka, serta pesaing sangat sulit untuk meniru. Selanjutnya ada value chain atau disebut dengan rantai nilai. Nah, rantai nilai ini merupakan strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Aktivitas tadi dibagi menjadi dua, yaitu pertama aktivitas utama dan yang kedua yaitu aktivitas pendukung. Aktivitas utama ini merupakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan produk, pemasaran, pengiriman ke pembeli, serta pelayanan setelah purna jual. Nah, aktivitas utama ini meliputi logistik inbound, logistik outbound, operasi, pemasaran, penjualan, serta jasa. Lalu yang kedua yaitu aktivitas pendukung yang merupakan aktivitas yang membantu operasional perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur sehingga aktivitas primer dapat berjalan secara keberlanjutan. Nah, meliputi apa saja nih aktivitas pendukung? Yang pertama ada pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, serta infrastruktur perusahaan. Selanjutnya ada juga yang kita sudah kenal yaitu SWOT yang merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, serta Threats. Yang ini dimana digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan. Selanjutnya, analisis SWOT ini adalah matriks SWOT, yaitu 4 alternatif strategi. Yang pertama ada positioning, yaitu dinilai menggunakan hasil identifikasi SWOT. Yang selanjutnya, pemberian skor untuk setiap aspek internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu skor total grafik positioning. Strength atau kekuatan dan weakness yaitu kelemahan merupakan internal perusahaan ataupun berasal dari internal perusahaan. Nah, hal-hal yang berasal dari internal perusahaan ini dapat kita kontrol ataupun dapat berubah. Lalu ada opportunities atau peluang dan threats yaitu ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan kita, yaitu dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman dengan adanya ini dan kita tidak dapat mengubahnya. Nah, dari SWOT yang pertama ini yaitu strength, yaitu atau kekuatan. Nah, di sini kita harus mengenali dan memahami kekuatan terbesar dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Selanjutnya yaitu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembangkan perusahaan kita dengan adanya strength ini, yaitu pertama, apa sih kelebihan bisnis atau perusahaan Anda? Nah, yang kedua, apa sih keunikan bisnis atau perusahaan Anda? Yang ketiga, apa respon positif konsumen Anda selama ini? Yang keempat, apa yang membuat bisnis atau perusahaan Anda lebih baik daripada yang lain? Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Nah, setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Meski nampak sempurna pun, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian pasti selalu ada. Nah, analisis mengidentifikasi kelemahan bisnis ini dapat dicari hasilnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, sama seperti strength tadi. Nah, apa saja pertanyaannya? Yang pertama, apa yang wajib ditingkatkan dalam bisnis atau perusahaan Anda? Yang kedua, menurut Anda apa saja yang harus dihindari selama menjalankan bisnis perusahaan ini?
Yang ketiga, tindakan atau pencapaian apa saja yang telah dilakukan kompetitor sehingga nampak lebih baik dari bisnis atau perusahaan Anda. Yang keempat, apa saja faktor penyebab kerugian penjualan. Yang kelima, yaitu apa saja yang dilihat konsumen sebagai kelemahan. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dapat membuat kita untuk mengevaluasi lagi perusahaan-perusahaan kita. Lalu kita beralih ke opportunities atau peluang. Sebagai pemilik maupun pengelola bisnis yang dinamakan dengan peluang, pasti itu kita harus ambil. Nah, peluang-peluang ini dapat bermanfaat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Membaca peluang ini dapat diajukan melalui beberapa pertanyaan, seperti apa yang sedang berkembang sebagai tren bisnis dan relevan dengan perusahaan Anda. Lalu yang kedua, peluang jenis apa yang selama ini Anda lihat sebagai pelaku bisnis. Selanjutnya itu threats atau ancaman. Nah, semua jenis bisnis selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan begitu saja akan menumbangkan perusahaan. Oleh karena itu, berbagai jenis ancaman itu wajib dianalisis melalui sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Nah, apa saja solusi yang telah dilakukan demi menuntaskan setiap kendala dan masalah itu? Yang kedua, apakah ada faktor kebijakan dari pemerintah atau konteks lokal yang mempengaruhi timbulnya ancaman itu? Nah, yang ketiga, kendala dan masalah apa saja sih yang sedang dihadapi perusahaan? Lalu, analisis SWOT ternyata memiliki kelemahan-kelemahan juga, diantaranya yang pertama ada kekuatan tidak selalu menjadi suatu keunggulan, dan yang kedua, analisis SWOT ini terhadap lingkungan eksternal terlalu sempit. Yang ketiga, SWOT memberikan analisis pada keadaan statis dan tidak dinamis. Lalu yang terakhir, SWOT ini terlalu menekankan pada strategi satu dimensi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.